Kunci jawaban Soundwave. Lutfi Zain, please inspire us. Kalau kalian berdua ada dalam kondisi down, no friends, no family to support, tapi harus menghadapi kondisi dan diri sendiri untuk terus jadi diri yang produktif, apa yang akan kalian lakukan? Mulai dari mana? Dan kalau salah satu dari kalian ada dalam kondisi itu, apa yang akan dilakukan untuk supportnya? Thank you Songboy. Please jawab yang ini, jawab pertanyaan berbobot banget. Gue selalu memikirkan kalau misalkan gue ada di posisi itu, gue pasti bakal berdoa, gue bakal minta sama Allah gimana caranya gue bisa nemuin jalan. Terus gue juga akan tetap berusaha, karena gue pernah ada di posisi itu sih sebenarnya. Gue pernah ada di posisi yang down banget dalam hidup gue, yang benar-benar super down deh. Gue merasa gue nggak punya siapa-siapa, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ya itu dia, kadang-kadang tuh hal-hal seperti itu tuh bikin gue jadi semakin kuat dan gue semakin bisa punya pengalaman. Itu bisa jadi pengalaman baik buat gue deh. Karena kedepannya kalau misalkan gue ada di posisi gue ada di posisi atas, gue tuh nggak takut nantinya kalau misalkan gue ada di down lagi, karena ya gue udah pernah mengalami itu dan gue tahu gue mesti ngapain. Gak kuat. Pegang. Terus kalau misalkan salah satu dari kita, misalkan let's say Rini ada di posisi itu, yang pasti gue akan ngebantu dia dan gue bakal support Rini terus dengan cara gue ajak ngobrol, coba gue motivasi, gue kasih motivasi. Mungkin gue bisa kasih perbandingan, di dunia ini banyak banget orang-orang yang mungkin lebih down lagi dari keadaan Rini sekarang yang lagi dialamin kayak gitu. Jadi pokoknya gue akan gimana caranya gue bisa ngembaliin semangatnya Rini lagi, karena ya dia partner gue, jadi gue punya responsibility buat ngebangkitin semangat lagi. Pada saat bokap gue meninggal, ya. Dan pernah juga ngerasa susah banget karirnya, yang kayak bikin apa aja tuh kok mental-mental terus, kayak gue gak bisa jadi diri sendiri lah dalam berkarir. Sampai akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari jalur aman di bermusik, bikin Independent Part 2 Independent Part 1 dengan modal yang seadanya karena indie, dan udah siap mental juga untuk gak orang gak suka atau apa, yang penting gue jujur dan bermusik, berdoa, dan selalu aja mikir Allah tuh gak bakalan ngasih cobaan bagi kita kalau kita tuh gak mampu. Jadi cobaan-cobaan itu emang untuk kita mendekatkan diri sama Allah. Masih ibaratnya masih bersyukur kita dikasih cobaan yang susah dibanding kita dites dikasih cobaan sama Allah tapi di saat kita di atas. Tapi coba selalu berpikir juga bahwa cobaan yang kita kasih itu sebenarnya untuk pelajaran kita ke depannya lagi juga. Ya itu sih yang kayak tadi gue bilang. Dan kalau misalnya kayak sekarang, misalnya Jevin ada di posisi yang sangat berat gitu, gue akan support dia. Dan pernah juga waktu di The Remix dia tuh down banget. Iya, tapi gue mencoba untuk mengerti posisi dia dan menjelaskan kalau gue pernah ada di posisi ini, dan dari pengalaman gue sharing bla bla bla, dan alhamdulillah it works gitu. Kayak paling enggak Jevin tuh jadi kebuka pikirannya, oh berarti gue bisa harus gini. Jadi kalau misalkan Rini itu lagi di dalam keadaan yang super down, gue akan berubah menjadi Mario Teguh, jadi motivator hebat sampai akhirnya dia bisa semangat lagi. Iya, gue juga. Gue jadi Marimar Teguh versi ceweknya. Nah, itu dari siapa tadi? Udah ya, Lutfi Zain tadi. Next, dari Elsia Jihan. Kali ini coba dong contohin Kak Jeff kalau lagi bete dan sebaliknya Kak. Wah, Jevin kalau lagi bete sama kayak Rini kalau lagi bete. Diem aja sih. Kayak mukanya gini aja. Mukanya? Kenapa Jevin? Gak ngantar aja. Gitu. Ih, serem. Sama dia juga. Oke, Nita Rizka, sebutin 5 kejelekan masing-masing dong, atau kebiasaan yang gak disukai. Tadi udah. Iya, udah. Dan gak nyampe 5 sih, baru cuma 1. Tapi udah lewat. Kalau Soundwave harus ganti nama. Dari Hening Swastika Ningrum. Hening kayaknya tahu. Iya, udah pernah ketemu deh kayaknya. Iya. Tapi Hening yang itu bukan, emang namanya Hening dia doang. Iya, udah baca aja. 1, kalau Soundwave harus ganti nama apa yang kalian pakai? Kenapa? Nggak mau. Kalau misal mesti harus ganti nama, bakal ganti nama jadi Soundwaves. Iya, tambahin S. Ya, oke. Kenapa kita milih nama itu? Karena masih Soundwave juga. Intinya nggak mau. Iya. 2, kalau kalian terlahir sebagai karakter kartun, mau jadi siapa dan kenapa? Aku mau jadi Pocahontas. Pocahontas pasti. Kalau nggak Mulan. Mulan. Tapi lebih ke Pocahontas. Pocahontas, oke.
Gue jadi apa ya? Jadi Ken. Ha. Nggak, jadi Nobita aja deh karena dia punya Doraemon. Ya emang dia mirip Nobita sih. 3. Penyanyi atau musisi siapa yang menjadi cita-cita impian untuk diajak featuring bersama Soundwave? Skrillex, JQ, Diplo. Yes. Dia deh. What is it like to have such a supportive and amazing fans, Kak? Wah, senengnya bukan main sih. Ini dari Sabrina S. Seneng banget. speechless. Nggak bisa dijelasin karena bahagia banget apa sih ya, kita. mereka emang Loyal banget. loyal, support us through apa ya, any kind of situation gitu. Di saat kita lagi up, lagi down, they still there. Jadi they are our fans and family juga ya, second family. Makanya kita juga setiap kita kemana-mana, kalau mereka mau ketemu pasti kita ngeluangin waktu Iya. buat ketemu sama mereka, ngobrol-ngobrol. Mau secapek apapun kita mau. Dan tapi kadang-kadang mereka pun juga suka ngerti gitu, kayak ada yang kemarin, Kak video ini dong gini, terus ada salah satu dari mereka bilang, tar dulu, ini kan baru selesai gini-gini, capek, biar istirahat dulu. Ada yang bilang kayak gitu. Ada juga yang kalau misalkan ketemu sama kita lagi di luar kota mana, kadang-kadang suka belum tidur kan, mereka ada yang ketemu sama kita tapi mereka tiba-tiba bilang udah gitu, apa, tarik nafas. Udah gitu, kita mau pamit dulu soalnya kita tahu Jevin sama Rini pengen istirahat bla bla bla. Jadi ya emang mereka tuh sangat pengertian dan loyal dan baik banget sih, kita seneng banget. Oke, next. Irmatullah Fauzia, halo kalian suka nggak sama Westlife, MLTR, NSYNC, Peter Cetera, Roxette dan lain-lain nggak? Cover lagu-lagu mereka dong, nostalgia. Boleh tahu dong siapa sih musisi 80-an 90-an yang kalian idolakan? Wow. Queen. Kalau aku suka Radiohead, Coldplay. ya itu juga suka. Emang dari 80-an. Blur, 90-an kan juga nih. Aku NSYNC suka. Terus NSYNC tahu. Westlife tahu. Iya tahu. MLTR nggak tahu. MLTR tuh apa sih? Nggak tahu. Meleter. Peter Cetera, Roxette tahu. Peter Cetera nggak. DLL nggak tau. DLL apa sih? Dan lain-lain. Terus suka Brandy, Mariah Carey, Janet Jackson, The Moffats ya. Batavia Reggae gue suka. Papa ya. Papa. Terus ini apa? Bandnya Papa. Coba cek di Batavia Reggae. Hanson itu juga. The Moffats suka. The Moffats suka. Tadi barusan dibilang. Daniel Prasetyo, Kak Jevin kenapa mau bikin vlog? Kali ini kenapa setelah program The Remix melanjutkan project Soundwave, tidak kembali bersolo karir? Thank you sudah mau jawab. Let me answer. Ya. Kenapa setelah program The Remix melanjutkan project Soundwave, tidak kembali bersolo karir? Siapa bilang Rini nggak bersolo karir? Kita berdua tetap punya solo karir masing-masing. Gue as electronic musician, Rini as Rini Wulandari, gue as Jevin Julian, dia sebagai penyanyi solo singer. Dan ya emang masih jalan terus dua-duanya. Soundwave jalan, project kita sendiri-sendiri pun juga jalan. Justru dengan adanya Soundwave ini malah makin memperkuat image kita berdua. Betul sekali. Kak Jevin, kenapa mau bikin vlog? Karena gini, di sosial media tuh banyak banget fans-fans atau orang-orang yang komen, bertanya dan segala macam. Dan mereka pun juga udah loyal banget sama kita, baik banget sama kita. Jadi kita pengen lebih bisa deket lagi sama mereka dengan cara kita bikin vlog. Kalau misalkan mereka tahu keseharian kita, pasti akan merasa lebih deket kan. Jadi kayak merasa bisa berteman. Dan kita bisa komunikasi lewat vlog ini. Kalau misalkan di Instagram atau dimanapun komen-komennya kita nggak bisa balesin satu-satu, tapi di sini kita bisa komunikasi lebih lagi kan sebenarnya. Jadi ya itu dia, biar Alasan kenapa kita bikin vlog. Ya biar kita bisa semakin dekat. Good morning. Sekarang Rini lagi mau make up. Iya. Sekalian kita sambil jawab-jawabin pertanyaan. Kemarin udah sampai mana sih? Kemarin itu udah sampai yang Itu taruh sini nggak apa? apa? Bentar. You'll become a stranger. Next, itu Geneva Putri. Karini, gimana caranya biar nggak baper kalau punya partner kerja seganteng aja? Nih, ya elah, nih jujur. Kerja bareng, nonton bareng, bercanda bareng, cari duit juga lagi susah kayaknya kalau nggak baper. Jadi gini, awalnya tuh pas di pairing sama Jevin, terus ketahuan dia ada ada kaca. kaca, lupa. Jadi pas di pairing sama Jevin, terus kan The Remix episode pertama tuh dapat komen dari sosial media, wah ini DJ ganteng banget. So, aku yang bingung itu, hah? Apanya yang ini ganteng dari mana? Cabi,
perut buncit, gendut, terus kumis lele, rambut berantakan dan sebagainya lagi yang dia tidak peduli dengan penampilannya. Terus gue bingung, ganteng dari mana Sekarang sih? ganteng gak? Ya lumayan lah kalau udah di makeover sedikit. Jadi ya enggak sih, aku nggak tipe yang cewek baper. Terus ini Clara Sagala, relationship goals by the way. Hello Kak Ini dan Kak Jevin. Aku mau nanya, setelah selama ini berkolaborasi bersama, apa impian Soundwave yang masih belum tercapai dan pengen kalian capai? Thank you Kak Ini, Kak Jevin. Oke, coba jawab sambil saya menjawab pekerjaan saya. Oh, oke. Apa ya impian Soundwave? Kemarin kita juga udah sempat sebutin ya. Goalsnya Soundwave itu Iya, apa? goalsnya Yang kita- terdekat sama yang jauh. Yaitu dia pengen punya konser sendiri. Udah pasti. Terus album juga. Kalau yang dekat-dekat ini, pokoknya yang paling penting itu sebenarnya Soundwave panjang umur sih. Ya. Ya amin. Dan karya kita akan terus disukain sama teman-teman Masyarakat semua. di seluruh Ya. dunia. Gitu. Sebenarnya ini sama aja sama pertanyaan yang kemarin udah kita jawab sebelumnya. Next. Ayu Wulandari. Wah. Hai Kayak Wulandari. kakak sama adek disatuin jadi Ayu Wulandari. Bulan. Bagaimana membagi satu buah kue tart menjadi 8 potong hanya dengan 3 kali memotong? Gue. Begini nih. Nih, 3 kali. 1 2. Kalau 3 gini berarti udah 1 2 3 4 5 6 Ya coba Anda Google saja jawabannya, jangan tanya kita. 2 3 4. Belah dua, dipeclokin begini, ditumpukin. Wah, pinter. potong. Ini baru jawaban pintar. Jadi bulat. Dan tolong yang tadi jawabannya OB di-cut dulu ya biar ceritanya kita gak bercanda. Jadi Bulat. bulat dijilat, dicelupin. Terus habis itu wah gila. Belah 2. Sponsor lagi. Belah 2. Belah 2. Terus habis itu Diginiin. dihap. Ditumpuk, Tumpuk. potong lagi, Potong lagi, seret. Jadi 8. Tapi kan itu baru 2 potongan, belum tahu. Nih, Itu baru potong. Tumpuk, satu, Dua, posisinya iya. sama. Ya udah gitu. Oh gitu. Jadi gini nih, set cut gini. Bulat dibelah 2, terus ditimpa lagi, diset 3 bagian kan gitu. Dewi Trisna, Rini ngomongin gigi Jevin jadi penasaran kenapa gigi Jevin bisa patah, pantesan kayak aneh gitu. Tapi tetap Ganteng nah. Ih, nggak dilihat. gue bingung deh sama Next fans-fansnya vlog cerita Jevin ya ya. tentang gigi Jevin. Mau Jevin itu pakai apaan kek, tetep aja dibilang ganteng. Heran. Bingung. Next vlog cerita oke. Jadi ini ceritanya waktu itu gue pulang pagi, waktu itu gue naik Vespa gue nggak tahu kenapa setiap naik Vespa gue tuh selalu sial bawaannya. Waktu itu pernah ditabrak bajai lah, terus apalah jatuh melulu pokoknya. Terus waktu itu gue lagi pulang pagi terus ngantuk, tuh gue nggak sadar di depan gue tuh ada taksi, gue tabrak lah tuh taksi, terus gue kelempar ke depan tuh gigi gue ngehajar bagasi, terus pas gue bangun Toto lihat dia bagasi itu ada putih-putih nempel gitu, wah apaan tuh? Terus kok ngilu-ngilu gitu, pas gue lihat udah patah terus berdarah gitu, aduh ya udahlah. Giginya 4 nih, 1. Nggak, patahnya tuh 2 di sini, tapi karena emang pasang veneer jadinya harus 1 2 4. 3 4. Next kalau misalnya nanti dia ganti veneer, bikin vlog kita kita. bikin vlognya. Jadi kelihatan Jevin ompong kayak apa. Next. Ragil Pusaka, ngawalin karir di bidang EDM selain modal skill butuh apa lagi Kak Jeff? Kalau misalkan di segi musik, menurut gue paling penting itu tahu teori musik sih. Karena ya balik lagi semua apapun kalau misalkan kita bikin musik akan balik lagi ke basicnya. Kita tahu teori musik akan lebih membantu lagi kalau misalkan kita bisa main instrumen. Tapi emang itu nggak harus juga. Gue punya beberapa teman yang dia produce lagu bagus-bagus tapi dia cuma ngandelin kuping doang. Dia nggak tahu tuh chord ini chord itu, nggak tahu cara main instrumen, nggak tahu teori musik, tapi kupingnya dia tuh bagus banget. Salah satunya Rini deh. Rini bisa nyanyi tapi dia nggak bisa main instrumen, dia nggak bisa ngerti. dulu waktu SMP Ngerti soal piano. chord nggak? Dulu sempat bisa, tapi sekarang dulu. Nah udah lupa, tapi dia bisa tahu kira-kira nih chordnya jangan kesini deh. Bisa tahu kalau misalkan gue lagi bikin lagu, coba diganti deh. Sampai akhirnya nemu yang enak, dapet lah yang enak.
gitu. Pakai feeling. Feeling Gitu ya. itu namanya play by ear. Jadi yang dibutuhin itu adalah kemauan yang sangat tinggi dan passion yang tinggi. Kak Jeff dan kali ini apa nggak kepikiran? Gisel Harjono. Oh ya, Gisela Harjono ya. Kak Jeff dan kali ini apa nggak kepikiran buat nge-remix lagu Korea? Soalnya aku pengen denger kalau lagu Korea di remix sama Soundwave. Masalahnya susah banget kayaknya bahasanya ya Korea 1. Dan yang kedua belum kepikiran ya. Kita juga belum nemuin lagu Korea yang kita pas banget sama kita. Aku cuma suka Korea itu ini doang, si siapa? 21. Cuma suka itu. Itu juga cuma satu, tahu lagunya cuma 2. Dian Irsalina. Duet dong Kak, tapi Kak Jevin yang nyanyi, Karini yang beatbox. Astaga. Udah pernah, tapi coba yuk. Sekarang langsung kita kabulkan lagu apa? Gak tau lah, beatboxnya cuma bisa. Call me on my cell phone. Gimana kasih tau dulu? Gini. Gimana sih tuh? Nah. Oke. Yuk. 1, 2, 3, 4. Capek? Dah. Apa lagi tuh? Next. Mai Saro. Kak pengen nggak bikin vlognya sambil umroh? Wah, jadi sekalian ibadah bareng juga gitu, asal jangan ganggu kekhusyuan ibadahnya aja. Realisasikan ya kalau emang ada niatan untuk umroh bareng. Wah, Umroh kalau misal umroh bareng jangan ganggu kekhusyuannya nih. bikin vlog aja udah mengganggu kekhusyukan kayaknya. Terus iseng nyari ini aja udah mengganggu kekhusyuan. Pengen tapi sih ada kalau pertanyaannya ada niatan buat umroh nggak? Ya pasti ada lah pasti. semua orang. Ada niatan buat umroh. Ya nanti kalau misalkan emang ada ada dikasih kesempatannya, pasti kita bikin vlog. Iya. Nur Safira Firdaus, buat kalian berdua, barang yang mesti dibawa kemana-mana apa selain handphone? Dompet lah, laptop, earphone, terus tusuk gigi kalau aku. charger handphone, Tusuk gigi, lipstick, bedak, parfum ya. power bank, Iya, power bank, kabelnya juga. Tisu basah. tas kecil, kamera buat ngerekam gini nih. Yuk, next. Kanan. Profiko Permatasari, proses kreatif bikin sound backing vokal yang gampang diinget tuh gimana kak? Yuhu. Yuhu. Bayu. Mana Bayu? Jadi kita kalau misalnya tag vokal itu pasti dibantuin sama Mbak Ayu atau Om Bowo untuk vokal directornya, untuk mikirin backingnya tuh seperti apa. Karena jujur gue nggak terlalu bisa untuk bagi-bagi suara. Jadi gue harus ada orang yang ngedirect gue untuk ngisi backing vokal. Jadi teks tuh Mbak Ayu dan Om Bowo. Nah, Tari Simamora. Oh, Tari. Siapa 2 musisi Indonesia yang kalian pengen buat duet sama Soundwave di album atau single kalian? belum kepikiran. So far sih kita belum ada kepikiran mau duet sama siapa. Oh, ada satu penyanyi. Siapa? Penyanyi cewek namanya Rini. Belum kepikiran. Yang jelas kita Oh, ada satu musisi. berisik. Namanya Jevin. Next, belum kepikiran ya. Kak Jevin dan Karini mau nanya Siapa dong kalau namanya? mau Ria Zulkiah Hasan. Kalau mau tahu jadwal Soundwave ada di mana sih kan biar bisa seru-seruan bareng Ma Aci tuh. @JevinJulian di Instagram, @Rini_W di Instagram, atau Snapchat kita Jevin Julian sama Rini Wulandari. Ya. Udah. Sekarang kita Amelia live goals Kak Jevin sama Karini apa? Thanks. Live goals. Pengen Live goals. keliling dunia. Pengen keliling dunia, betul banget. Udah pengen keliling dunia, pengen karirnya oke, pengen punya konser banyak. Hidup bahagia. Nasional. Gimana caranya hidup bahagia? Ikhlas. Anissa Zara. Kalau itu edik sama Kalian itu kalian edik itu sama edik sama apa? apa? Coklat, parfum, Example, coklat, parfum, etc.
kita edik sama kalian. Daripada coklat aku lebih milih parfum sih. Tapi aku lebih edik lagi sama lipstick. Gue addicted sama electronic instruments. Kirain sama lipstick ini. Mana tadi? Dari Dwi Mawar, Epi pernah nggak nge-beatbox pas lagi sariawan? Kalau pernah rasanya gimana? Mending lagi sariawan, nih gigi lagi patah, lagi ngilu-ngilunya waktu itu lagi ada mau ada gig waktu itu. Ya mau nggak mau Mau lah. ada gig tapi nggak ada gigi. Rasanya ya sakit. Bayangin aja coba. Rasanya Rasanya sakit. sakit. Oke. Ya. Shin Dong Jin. Jin. Wah, Mbak Mbak nih. Eka nih. Enggak deh. Question aku bagi kalian, apa sih arti fans di hidup kalian dan apa sih arti para haters di hidup kalian? Oke, arti fans itu adalah support buat kita, supporter buat kita yang ngedukung kita terus dan ya support sih karena tanpa fans kita juga bukan apa-apa juga. Terus kalau haters itu adalah pelajaran buat kita. Bisa dipikirin sebagai masukan, input, terus pengalaman juga. Cuma kadang yang suka bingung itu sama haters, kenapa mereka haters tapi mereka tetap kepo. Berarti kadang aku juga Ya namanya juga haters. The other opinion aku kayak bilang haters itu adalah fans yang benar-benar sebenarnya dia suka sama kita tapi saking sukanya posesif sampai akhirnya Kayak dia yang- ceritanya John Lennon gitu ya. John Lennon tuh dibunuh, ditembak sama fansnya dia sendiri. Mungkin karena emang jadi saking- sebenarnya haters itu yang malu-malu. sekelompok fans yang malu-malu atau sekelompok orang yang sebenarnya tahu banget sama kita bahkan daripada fans kita mungkin. Jadi ya tapi ya kalau mau nggak ada bagaimanapun, katanya kalau nggak ada haters tuh nggak asik. pokoknya dijadiin positif aja semuanya. Ya nggak? Ya. Terus Mia Putri Adelia, muka jelek kalian biasanya pas lagi ngapain? Dia datang nggak sih dia? Nggak bisa datang. Pas lagi ngapain? Lagi gini nih. Ngubuk. Pas lagi ngapain ya? Kalau lagi Aku nyanyi jelek sih mukanya. Kayak gue juga main piano jelek. Kalau lagi jelek ya kalau lagi dijelek-jelekin kali. Cielah berarti kalau dijelekin ganteng. Nih Oke, ini satu ini pertanyaan kata Sadam, our producer, satu dan mewakili 600 pertanyaan lainnya. Ya, kata Sadam, satu dan mewakili pertanyaan lainnya. Dari Elisa, Elsya, Gita, Novriani, Malhest. Simple, Kak Jeff dan Kak Nini pacaran. Iya please katanya. Itu pertanyaan apa? Pertanyaan apa statement? pernyataan? Iya, pertanyaan apa pernyataan? Oke, jadi kan kita partneran, ya. Partner tuh partner. Terus kalau dari pertanyaan ini itu adalah jawabannya sebenarnya kita Oke guys, semua pertanyaan sudah dijawab. Beberapa pertanyaan Beberapa pertanyaan dari yang ada di komen di videonya itu udah dijawab. Terus ya terserahlah produser kita dan editor kita mau ngeditnya seperti apa, bebas silakan. Semoga puas sama jawaban-jawaban dari kita dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye ya halamato. Alamat deh.